Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih berada dalam Oktav Paskah. Dan pada hari ini kita semua kembali merenungkan firman Tuhan yang dapat kita dengar dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Marilah kita merenungkan, marilah kita juga bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena gerangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian Yesus menjadi suatu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi para murid. Ya, bagaimana seorang guru yang dikasihi, dicintai, disayangi, dihormati, disegani, mengalami penderitaan yang sangat luar biasa bagaikan seorang penjahat. Dan itulah kesedihan yang dialami oleh para murid. Mereka kehilangan seorang figur dalam hidup mereka. Figur seorang teman, figur seorang kakak, figur seorang sahabat, figur seorang guru, figur seorang Tuhan, figur seorang Mesias. Di dalam keraguan itu akan penyaliban Yesus, Yesus datang kepada mereka. Inilah penampakan Yesus, ya, setelah Maria Magdalena, lalu penampakan sebelumnya kepada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Hari ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesus ingin supaya mereka memahami tentang kebangkitan, bahwa kebangkitan adalah satu proses ilahi dari Allah. Kebangkitan bukan hanya roh, tapi kebangkitan badan. Itulah yang Yesus jelaskan hari ini. Lalu di sisi lain, Yesus mau memberikan mereka rasa damai yang hilang oleh karena rasa sedih kehilangan Yesus saat penyaliban. Rasa sedih oleh karena mereka melihat penderitaan Yesus. Maka Yesus mengatakan, "Damai bagi kamu, damai sejahtera." Ini adalah suatu kekuatan dari kebangkitan Yesus. Tetapi perjumpaan hari ini, Yesus ingin menyampaikan berita tentang anak manusia yang memang sudah tertulis dalam kitab Taurat Musa bahwa ia harus menderita, ia harus menggenapi apa yang sudah tertulis. Nah,
Penggenapan Yesus harus terus berlangsung dalam hidup manusia. Maka Yesus mengatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka tugas seorang saksi adalah untuk menyampaikan kabar kebenaran ini tentang Allah yang mengalami kasih setia, memberikan kasih setianya kepada manusia, namun ia menderita, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Dan para murid, kita adalah saksi untuk memberitakan tentang Allah yang sungguh bangkit. Allah yang sudah mengalahkan kegelapan dunia. Allah yang sudah mengalahkan kegelapan makam. Dan untuk mengalami kebangkitan ini, bukan hanya kebangkitan raga kita, tapi kebangkitan jiwa, maka pemberitaan yang paling penting setelah kebangkitan adalah pertobatan. Pertobatan dan pengampunan dosa. Supaya orang mengalami suatu kebangkitan yang kekal. Saudara-saudari, bagaimana makna kebangkitan bagi hidup kita, bagi diri kita? Di mana letak ciri kebangkitan yang mau kita maknai dari peristiwa Paskah? Tentu banyak hal yang bisa kita renungkan di dalam kehidupan iman. Banyak hal yang mau kita benahi dalam hidup kita. Banyak hal yang mau kita perbaharui dalam hidup kita. Tentu untuk menjadi suatu pribadi yang lebih baik. Pribadi yang hidupnya di dalam kebenaran itu. Dan merasa damai dan sejahtera oleh karena kebenaran itu. Marilah saudara-saudari, kita harus menjadi manusia Paskah. Pribadi Paskah. Yang berarti pribadi yang bersukacita. Pribadi yang hidup di dalam terang lilin Paskah. Terang Paskah. Pribadi yang hidup di dalam kebangkitan. Pribadi yang hidup di dalam kemuliaan. Itulah ciri orang beriman ketika ia menjadi pribadi Paskah. Semoga Tuhan memberkati kita, ya, menjaga kita, melindungi kita dalam seluruh kesaksian hidup kita, dalam seluruh pelayanan hidup kita, dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.